Baik, sebagaimana sebelumnya kita sebelum masuk kepada pendidikan agama Islam ini, sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita selalu tanyakan dalam hal kehidupan kita. Yang pertama adalah 4W dan 1H. What, where, when, where, and how. Jadi apa, kenapa, di mana, dan siapa, dan bagaimana. Jadi yang 5 ini adalah asas pertanyaan yang ada di dalam dunia ilmu pengetahuan. Ini sesuai dengan akal logika kita. Kenapa dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas dan perguruan tinggi? Jadi ini merupakan merupakan satu pelajaran pokok atau pendidikan dasar yang wajib di dalam pendidikan dunia di Indonesia. Karena ini merupakan daripada amanat dari nasional agar menerapkan pendidikan agama Islam ini secara wajib di perguruan tinggi, terbaik baik di sekolah, di SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi yang sudah memasuki jenjang perguruan tinggi. Jadi ini merupakan satu metode daripada para pengasas daripada kurikulum untuk bagaimana memasukkan pesan-pesan dan pesan yang ada di dalam daripada pendidikan agama Islam, termasuk bagaimana untuk pembentukan akhlak, pembentukan karakter, pembentukan iman dan iman dan takwa. Jadi seorang dia menguasai teknologi, tetapi dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi topik bahasan di sini mengapa pertama PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi, mengenali sumber psikologi, sosial budaya, historis, yuridis, dan perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi pengertian pendidikan agama Islam. Nah, sekarang ada maksud, ada arti, maksud, tujuan, dan bagaimana menerapkan sistem pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam sebutan yang diberikan kepada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat yang tertentu. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum serta lembaga pendidikan sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan sekolah dalam yang bersangkutan. Pendidikan Islam juga merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani, jasmani berdasarkan ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Nah, dalam taraf pendidikan keislaman, salah satu macam pendidikan keagamaan, yakni pendidikan yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bekal profesional di dalam bidang keagamaan secara kepada peserta didik. Jadi sumber daripada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, yaitu sumber daripada ajaran pendidikan agama Islam berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis di bahasa lain. Jadi kita sepakati dalam bahasa hadis itu adalah Sunnah. Jadi yaitu akidah, syariah dan akhlak. Itu secara epistologi. Kalau secara sempurna agama Islam itu mencakup daripada pertama imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Jadi yang kelima ini merupakan daripada agama yang sempurna dari keseluruhan daripada inti daripada ajaran agama Islam. Jadi apa aja yang berhubungan dengan agama Islam ini? Nah, itu tadi seperti yang disebutkan. Jadi 5 aspek daripada imaniyah, yaitu yang berhubungan dengan akidah. Selanjutnya muamalah itu yang bersangkutan kepada segala bentuk pekerjaan dan cara hidup kita. Nah, halalkah, haramkah? Itu termasuk daripada riba atau baik atau tidaknya pendapatan pendapatan kita sesuai menurut ajaran hukum agama Islam. Yang kedua tadi ubudiyah. Ubudiyah itu adalah ibadah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu tidak dengan cara kita sendiri, akan tetapi cara-cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik dalam cara bagaimana penghambaan diri kepada Allah, yaitu dengan
Pertama, dengan melakukan rukun Islam. Nah, itu rukun Islam yang pertama adalah bagaimana mengucap syahadat, mengakui daripada kalimat la ilaha illallah, mengucap, tidak hanya mengakui, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dipraktikkan dalam amalan kehidupan sehari-hari dengan apa? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dengan melaksanakan daripada puasa pada bulan Ramadan, dengan membayar zakat di bulan Ramadan, di bulan bayar zakat, baik baitul mal atau zakat fitrah. Dan yang kelima yaitu akhlak. Akhlak nih, nah akhlak penyempurnaan tuh yang kelima, maaf, yang kelima tadi yaitu berhaji ke Baitullah. Nah, adapun mengenai hal iman ini dibagi di atas 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat Allah, yang beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas keseluruhan daripada aspek akidah ini merupakan dari pokok dasar daripada pendidikan agama Islam, dan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, next kita lanjut pembahasan berikutnya kepada waktu berikutnya.